Pak Duloh, Suntono, Anwar, dan Joko terdesak. Mereka dalam posisi yang sulit. Di hadapan mereka berdiri sosok Pocong Guntoro bersama puluhan pocong mengelilingi keberadaannya. "Pak Duloh, dari mana pocong sebanyak itu?" tanya Suntono. "Pak, gimana ini, Pak?" "Mending sekarang kita lari saja, kabur dari sini. Benar kan, Pak?" ucap Anwar kepada Pak Duloh dengan suara berbisik dan terbata-bata karena saking ketakutan. "Kamu mau lari kemana, Mas? Lihat saja, ada pocong sebanyak itu. Coba, lari saja kalau kamu berani," kata Pak Duloh, dan dia gantian menantang Anwar. Mendengar jawaban dari Pak Duloh, Anwar melihat Joko dan Suntono, lantas bertanya, "Gimana ini?" Suntono dan Joko saling melihat. Mereka berdua ragu. Begitu pula dengan Anwar. Sebenarnya ia juga tidak berani jika harus berlari melewati puluhan pocong di depannya itu. Terlebih jika dia harus melewatinya sendirian. "Sudah, Mas, jangan gegabah. Bantu doa saja. Jangan putus kalian memanjatkan doa. Minta perlindungan dari Yang Maha Kuasa," ujar Pak Duloh. Suntono, Anwar, dan Joko sebenarnya mereka bukanlah seorang pemberani yang serta-merta ikut kemanapun Pak Duloh melangkahkan kakinya. Jika bukan karena permintaan kepala desa, mungkin mereka tak akan mau melakukan hal konyol seperti ini. Tak ada yang bisa mereka bertiga lakukan kecuali berdoa dengan doa-doa yang mereka bisa, menjalankan apa yang dikatakan oleh Pak Duloh, sambil sesekali memejamkan matanya berharap puluhan pocong di sekelilingnya pun mendadak hilang. "Pak Duloh, bagaimana caranya kita melenyapkan pocong itu?" "Kita nggak bisa melenyapkan makhluk-makhluk itu, termasuk Pocong Guntoro." "Lalu bagaimana, Pak?" "Kita nggak bisa melenyapkannya dari sini. Kita hanya bisa membuatnya pergi dari sini. Makhluk-makhluk itu juga ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang punya takdir, tetap ada dan akan terus mengganggu manusia seperti kita." "Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak?" Pak Duloh kemudian menghela nafas. Ia bingung harus memakai cara apa agar keluar dari situasi seperti ini. Dia menyadari ada kekuatan besar di antara Pocong Guntoro dan puluhan sosok pocong itu. "Tenang aja, Mas, aku punya rencana. Ikuti perintahku." Pak Duloh kemudian mengambil sesuatu dari dalam tas yang terbuat dari karung goni yang ia bawa dari tadi. Dia mengeluarkan 2 buah dupa dari dalam tasnya. "Mas, dupa ini nyala, lalu tancapkan di ujung sana dan di sana," ucap Pak Duloh menyuruh Suntono, Anwar, dan Joko membantunya untuk menyalakan 2 buah dupa dan ditancapkan di timur dan di barat ia berdiri. "Ini buat apa, Pak?" bisik Anwar dengan suara gemetar. "Ikuti perintahku, percaya. Cepat, Mas." Walau dalam keadaan takut dan ragu, mereka bertiga berusaha membantu. Tidak dengan membaginya menjadi 2. Mereka bertiga memilih bersama-sama menyalakan dan menancapkan dupa satu persatu. Setelah itu Pak Duloh mulai merapalkan doa. "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan dan dari kejahatan tiap-tiap yang mempunyai kejahatan, dan dari kejahatan yang datang kepadaku. Dengan rahmatmu, wahai Zat yang paling belas kasih di antara semua belas kasih." Setelah membaca itu, Pak Duloh kembali merogoh tasnya. Dia mengeluarkan bubuk putih yang terbungkus kain plastik bening dan tidak terlalu besar. "Apa itu, Pak?" tanya Suntono kepada Pak Duloh. "Garam," jawab Pak Duloh. Pak Duloh membuka plastiknya lalu mengeluarkan garamnya dengan tangan kanannya. "Ambil ini," kata Pak Duloh, meminta Suntono, Anwar mengambil garam yang ia keluarkan. "Sudah, Pak, lalu bagaimana?" "Berdoalah, minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kekuatan untuk menghadapi semua yang ada di hadapanmu sekarang. Doamu itu baca berkali-kali. Jika sudah, tiup garam itu lalu tabur, lemparkan ke arah pocong-pocong itu. Ngerti?" Mereka bertiga mengangguk. Dengan keraguan di dalam hati masing-masing, mereka meniru apa yang dilakukan oleh Pak Duloh. Meski tahu kemungkinan buruk bisa saja terjadi dan akan menimpa mereka, tapi yang terjadi selanjutnya bukanlah seperti yang diinginkan. Anwar adalah yang paling penakut di antara Suntono dan Joko. Tangan dan kakinya tiba-tiba gemetar saat hendak menirukan apa yang dilakukan oleh Pak Duloh, yaitu menaburkan garam ke arah pocong-pocong di sekitarnya. Selanjutnya tubuh Anwar pun gontai, membuat Suntono dan Joko curiga kepadanya. Loh, War, kamu kenapa, War?" Suntono dan Joko bersahutan melihat Anwar yang gemetar mencurigakan. Dan tiba-tiba saja tubuh Anwar seketika ambruk dan pingsan. Suntono dan Joko yang menyadarinya pun langsung menghampiri tubuh Anwar yang tergeletak di atas tanah. "Pak Duloh, Anwar!" ucap Joko pada Pak Duloh. Menyadari hal itu, Pak Duloh lantas menghampiri Suntono dan Joko. Dia melihat tubuh Anwar tergeletak tak sadarkan diri. "Sudah,
Biarkan saja, kata Pak Duloh. Dia seperti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja, tak lama setelah Pak Duloh mengatakan hal itu, mata Anwar tiba-tiba terbuka, lalu menatap satu persatu orang yang berada di hadapannya dengan tatapan tajam. War, Anwar! Namun Anwar tidak menggubris perkataan Suntono dan Joko yang masih terus menatap orang-orang di sekitarnya. Selang beberapa detik, Anwar semakin terlihat aneh. Tidak hanya melihat dengan tatapan yang menyeramkan, kali ini terdengar tawa yang sangat mengerikan. Sementara Pak Duloh, Suntono, dan Joko hanya diam memperhatikan. War, sadar War! Suntono kembali memanggil Anwar sambil menampar-nampar kedua pipinya, berharap agar ia cepat sadar. Biarkan aja Mas, lihat aja setelah ini, ujar Pak Duloh. Perkataannya itu malah membuat Suntono dan Joko semakin penasaran sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada Anwar. Pak Duloh menghela nafas lalu bertanya, "Kamu mau apa pindah ke sini?" ucap Pak Duloh di antara ketegangan malam itu. Suntono dan Joko pun tercekat mendengar perkataan Pak Duloh. Sesaat setelah perkataan Pak Duloh itu, tiba-tiba tawa Anwar semakin kencang. Hanya saja kali ini suaranya bukan seperti suara Anwar. "Siapa kamu?" tanya Suntono. Ia sadar jika suara yang keluar dari mulut Anwar bukanlah suara Anwar. "Apa kamu masih tidak sadar, Thomas?" tanya Pak Duloh kepada Suntono. Anwar kemudian menoleh, tatapannya tajam ke arah Suntono. Sambil sedikit tersenyum, ia pun berkata, "Kamu ingin tahu?" Anwar bertanya lagi dengan suara lebih keras dan tawanya yang sangat menyeramkan. Ternyata benar, gumam Pak Duloh dengan pelan. Malam itu Suntono dan Joko bingung melihat rekannya yang berubah sangat menyeramkan. Matanya melotot sambil sesekali mengeluarkan suara tawa. Anehnya lagi adalah kedua tangan Anwar menjadi bersedekap seperti mayat yang sedang dikafani. "Pak, Anwar!" ucap Suntono kepada Pak Duloh dengan wajah panik sambil menunjuk kedua tangan Anwar. "Itu Guntoro, sekarang dia di sini," kata Pak Duloh. Bersamaan dengan Pak Duloh saat mengucapkan kata Guntoro, Anwar tertawa lagi. Kali ini tawanya adalah tawa yang mampu membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya berdiri seketika. "War, tidak, kamu bukan Anwar. Untuk apa kamu ditubuh temanku?" sentak Suntono sambil menjauh darinya. "Tenang, Yang Maha Kuasa selalu menyertai hambanya yang sedang berjuang dalam kebenaran. Gak usah takut," ujar Pak Duloh. "Sekarang kamu geser ke sini." Pak Duloh yang sedari tadi hanya berdiri memandang kini memberikan sedikit kalimat penenang kepada Suntono dan Joko. Setelah itu Pak Duloh agak mendekat kepada Suntono dan Joko yang sedang menahan tubuh Anwar yang dari tadi hanya tergeletak di atas tanah. "Mau apa kamu sekarang di sini?" tanya Pak Duloh. "Apa urusanmu?" jawab sosok Guntoro yang berada di tubuh Anwar dengan senyum yang seakan meledek Pak Duloh. "Kamu jawab pertanyaanku atau kamu akan aku buat sakit," ancam Pak Duloh. "Memangnya kamu bisa apa?" Pak Duloh semakin diremehkan. "Ini bukan urusanmu. Urusanku hanya dengan orang-orang yang pernah menyakitiku semasa aku hidup. Pergi kalian semua dari sini. Membuat aku sakit? Apa maksud perkataanmu?" ucap sosok Guntoro diikuti dengan tawa yang kembali menggelegar. "Jangan main-main kamu." Amarah Pak Duloh tersulut karena sosok Guntoro yang mempermainkannya. Makhluk yang sejatinya memiliki derajat yang lebih rendah dari manusia malah mempermainkan dan meremehkannya. "Pak, tenang Pak." Suntono berusaha meredam amarah Pak Duloh. Pak Duloh kemudian duduk bersila di atas tanah di samping tubuh Anwar. Ditaruhlah tangan kanannya di atas kepala Anwar dan Pak Duloh mulai merapalkan doa-doa, memohon bantuan dan perlindungan kepada Sang Pencipta seluruh makhluk, alam semesta dan seisinya. Menerima untayan-untayan doa yang dirapalkan oleh Pak Duloh, sosok Guntoro yang berada di tubuh Anwar pun berontak. Suntono dan Joko pun berkali-kali tak berdaya menahannya. Berkali-kali sosok Guntoro berusaha menyakiti Pak Duloh dengan cara memukul, mendorong, mencekik, tapi usahanya sia-sia. Setiap tangannya mendekat ke Pak Duloh selalu dipentalkan oleh pelindung tak terlihat di sekujur tubuh Pak Duloh. "Apa yang kamu lakukan kepadaku? Lepaskan aku. Aku tidak ada urusan denganmu. Apa yang kalian cari dariku?" teriak sosok Guntoro dengan suara meronta-ronta seperti sedang menahan kesakitan. "Makhluk terkutuk, kamu masih tanya?" umpat Pak Duloh sambil terus merapalkan doa-doanya. Sosok Guntoro semakin meronta-ronta menerimanya, tapi Pak Duloh tidak berhenti. Ia terus membacakan doa-doa, tapi tanpa Pak Duloh sadari, sosok Guntoro telah keluar dari tubuh Anwar. Ia kembali dengan wujud aslinya, yakni pocong hitam dengan wajah yang sangat menakutkan.
Ia berdiri di tengah-tengah pemakaman, sementara Anwar pingsan dan tergeletak di atas tanah. Mengetahui hal itu, Suntono dengan sigap menahan tubuh Anwar. Malam itu benar-benar sulit bagi Pak Duloh. Ternyata sosok pocong Guntoro tidak seperti yang ia kira. Dia lebih kuat dan memiliki energi yang sanggup membuat manusia yang melawannya merasa kesulitan. Pocong Guntoro berdiri menatap ke arah Pak Duloh dengan tatapan tajam penuh amarah. Wajahnya yang gosong dipenuhi dengan darah dan nanah tak hanya membuat siapa saja melihatnya merasa takut, tapi juga mual karena bau yang ditimbulkan teramat sangat tidak sedap menusuk kedua lubang hidung yang mencium baunya. "Temanmu dijaga, Mas," tandas Pak Duloh, dan perkataannya seakan mengisyaratkan akan terjadi hal besar setelah ini. Dan benar saja, makhluk-makhluk mengerikan yang sempat hilang kini kembali berdatangan. Tidak hanya koloni pocong, tapi banyak lagi. Kuntilanak, bahkan makhluk-makhluk yang tak jelas bagaimana bentuknya menyebar di segala penjuru area pemakaman dengan pocong Guntoro berada di tengah-tengah pemakaman. Makhluk-makhluk yang bahkan tak terhitung oleh Pak Duloh, Suntono dan Joko. Mereka seperti koloni demit dengan pocong Guntoro sebagai petingginya. Angin tiba-tiba saja berhembus sedikit kencang, menghantam batang-batang pohon dan rerumputan liar yang menimbulkan sebuah suara yang jelas hingga ke telinga. "Pak Duloh, kita pergi saja dari sini," ucap Suntono. Tapi Pak Duloh masih enggan pergi sebelum mendapatkan jawaban dari misteri ini. Malam itu terasa sangat berjalan lama. Suntono dan Joko sudah tak sanggup lagi untuk bergerak. Walau fisiknya mampu juga dipaksa untuk berdiri dan bergerak, namun mentalnya telah hancur karena menerima berbagai hal-hal di luar nalar kepalanya. Berbeda dengan Pak Duloh yang sudah biasa menghadapi hal semacam ini. Walau raganya sudah berumur dan fisiknya terbatas, namun mentalnya masih kuat. Pak Duloh kemudian kembali mempersiapkan dirinya, tapi saat bergerak maju, tiba-tiba saja Pak Duloh pun terjatuh. Ia terpental cukup jauh hingga dekat Suntono dan Joko karena kekuatan besar dari pocong Guntoro. "Pak Duloh, Bapak nggak apa-apa, Pak?" Joko pun menghampiri dan membantu Pak Duloh. Iya, nggak apa-apa." Pak Duloh pun mengangguk. Dengan bantuan dan Joko, Pak Duloh kembali berdiri. Terlihat nafas Pak Duloh ngos-ngosan. Benar, Pak Duloh memang lelah. Tapi ia selalu menolak jika diajak pergi dari sini dan kembali saja ke desa. Pak Duloh kembali bergerak. Ia berjalan perlahan sambil merapalkan doa-doa yang hanya ia mengerti. Bagai maling yang dikepung oleh warga yang siap menangkapnya, makhluk-makhluk mengerikan yang sangat banyak itu kini mengelilingi Pak Duloh, Suntono, Joko, dan Anwar yang masih tergeletak. "Hanya ada aku di sini. Apa aku bisa kuat?" batin Pak Duloh sambil melihat Suntono, Joko, dan Anwar. Di antara mulutnya yang masih merapalkan doa-doa, Pak Duloh merasa bimbang. Dia menyadari jika tak akan lama lagi energinya akan habis dan akan beresiko jika ia harus tumbang di sini. Bagaimana dengan mereka? Pak Duloh semakin bimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Duloh memantapkan hati dan pikirannya. Ia harus membuat celah atau menghilangkan setan-setan yang berada di depannya agar dia dan yang lainnya dapat pergi dari sini. Pak Duloh terus saja membaca ayat-ayat suci sambil mengarahkan tangannya ke arah semua makhluk yang berada di sekelilingnya. Mulutnya kepayahan, nafasnya semakin ngos-ngosan, energi dan mentalnya semakin terkuras. Pak Duloh memaksakan dirinya sebelum mencapai batasnya, hingga beberapa saat kemudian makhluk-makhluk itu mulai menerima reaksi dari apa yang dilakukan oleh Pak Duloh. Beberapa di antara makhluk-makhluk itu terlihat terbang mendekat ke arah Pak Duloh. Mereka melakukan perlawanan, tapi Pak Duloh lebih unggul dari mereka. Setelah berkali-kali melakukan perlawanan, satu persatu dari mereka menghilang menyisakan pocong Guntoro yang tetap tegak berdiri di tengah-tengah pemakaman. Pak Duloh kemudian kembali mencari tasnya lagi. Tasku di mana?" tanya Pak Duloh dengan raut muka kepayahan. "Tolong carikan tasku." Mendengar itu, Suntono dan Joko mencari tas Pak Duloh ke arah yang sempat mereka pijaki. Tak lama kemudian Joko menemukannya berada tak jauh dari tempatnya. "Ternyata Pak Duloh masih memiliki pusaka," gumam Suntono sambil menyaksikan Pak Duloh yang sedang bergerilya melawan pocong Guntoro dan semua makhluk penghuni pemakaman. Tak lama kemudian Pak Duloh berhasil mengeluarkan benda dari dalam tasnya. Bentuknya seperti keris dengan balutan kain coklat pada genggaman tangan Pak Duloh. Seketika Pak Duloh mengarahkannya ke pocong Guntoro sambil mulutnya yang terus berkomat-kamit. Pak Duloh perlahan melangkahkan kakinya ke depan ke arah pocong Guntoro. "Pak Duloh!" teriak Suntono. Ia khawatir dengan hal yang akan dilakukan oleh Pak Duloh, tapi Pak Duloh tidak gentar. Ia tetap yakin bergerak ke arah depan. "Entah memberi pengaruh atau tidak, yang penting kita berdoa terus," ucap Joko pada Suntono. "Ya, tapi kita baca apa?" tanya Joko yang benar-benar seperti orang bodoh di situasi seperti ini.
Ayat kursi, jawab Suntono dengan cepat. Baca terus ya Jok, jangan berhenti, suruh Suntono. Mereka terus membaca ayat kursi dengan suara yang lantang, sementara Pak Duloh terus merapalkan doanya sendiri sambil mengarahkan pusakanya ke arah pocong Guntoro. Di antara ketegangan yang belum mereda itu, Anwar kesadarannya pulih. Hal itu membuat Suntono dan Joko teralihkan kepada Anwar. Pak Duloh, Anwar sadar, seru Joko kepada Pak Duloh. Gak usah ngomong ke Pak Duloh, lihat aja Pak Duloh, kita saja yang urus Anwar, ucap Suntono kepada Joko. Saat sadar, mata Anwar seketika langsung terbelalak melihat Pak Duloh yang tengah berhadapan dengan pocong Guntoro. Sun, Pak Duloh, ucap Anwar. Iya War, kita di sini saja, jawab Suntono. Kalian semua bersiaplah, setelah ini kita akan pergi dari sini, ucap Pak Duloh dengan suara yang keras. Hal itu lantas membuat Suntono, Anwar dan Joko terkejut mendengarnya. Sementara pocong Guntoro mulai menggeliat di depan Pak Duloh. Ia seperti kesakitan menerima perlawanan Pak Duloh. Namun tak hanya cukup sampai di situ. Suara erangan kesakitan pun terdengar keluar dari sosok pocong Guntoro. Di sisi lain, Pak Duloh menghentikan langkahnya dan ia pun berhenti, berdiri dengan tetap mengarahkan pusakanya ke arah pocong Guntoro. Pergilah dari sini setan terkutuk, umpat Pak Duloh. Keringat Pak Duloh deras mengalir ke sekujur tubuhnya. Nafasnya semakin terengah karena banyak mengeluarkan energi. Beberapa kali Pak Duloh goyah karena kelelahan. Tapi Suntono yang melihat Pak Duloh dari kejauhan pun seakan mengerti jika Pak Duloh sudah mencapai batasnya. Suntono lantas berlari menghampiri Pak Duloh lalu menahan tubuh Pak Duloh dari belakang. Pak Duloh, di situ Suntono dapat merasakan jika tubuh Pak Duloh bergetar, mungkin karena kelelahan. Tak lama kemudian sosok pocong Guntoro hilang seketika tanpa meninggalkan jejak. Seiring dengan itu Pak Duloh bernafas dengan lega. Tapi selang sebentar Pak Duloh pun terjatuh. Dada dan perutnya terasa bergemuruh, membuatnya memuntahkan cairan berwarna hitam dari dalam tubuhnya. Apa kita berhasil Pak? Tanya Suntono dengan suara yang sangat terbata-bata. Untuk kali ini Mas, ini hanya sementara. Ayo cepat kita pergi dari sini, ujar Pak Duloh dengan suara yang lemas. Ayo Jok, War, ajak Suntono kepada kedua temannya itu. Dengan dibantu Suntono, Pak Duloh berjalan keluar pemakaman, sementara Joko membantu Anwar yang masih lemas. Guntoro sudah hilang Pak? Tanya Anwar. Belum, Guntoro belum hilang, tapi aman untuk sementara, ujar Pak Duloh. Kita fokus pulang dulu, nanti dibahas jika sudah sampai di rumah, tambah Pak Duloh dengan suara yang serak. Mereka berempat berjalan pulang menuju desa Gelagah dengan sisa energi yang mereka punya. Kemana ini kita Pak? Tanya Joko. Ke rumah kepala desa, jawabnya dengan singkat. Saat tenaga dan energi mereka berempat yang sudah habis dan kepayahan, mereka masih dipaksa untuk berjalan pulang ke rumah kepala desa Gelagah yang berjarak cukup jauh. Hampir 1 jam perjalanan mereka tempuh dengan keheningan dan doa yang selalu terpanjat di dalam hati. Azan subuh berkumandang saat mereka sampai di pelataran rumah kepala desa. Meski terdengar samar karena jaraknya yang cukup jauh, tetapi membuat tenang mereka yang mendengarkannya. Assalamualaikum Pak, Pak, seru Suntono sambil mengetuk pintu rumah kepala desa. Butuh berkali-kali sampai akhirnya ada sahutan dari dalam. Iya sebentar, jawab seseorang dari dalam. Pintu rumah kepala desa pun terbuka. Kepala desa pun terlihat dari luar. Pak, ucap Suntono. Petinggi menyipitkan matanya, memperhatikan siapa gerangan tamu subuh-subuh begini di depannya. Suntono, Pak Duloh. Astagfirullah, ucapnya terkejut saat menyadari orang-orang di hadapannya adalah orang-orang yang ia percayai menangani masalah pocong Guntoro di desanya. Kepala desa mulai buru-buru membuka pintunya dengan lebar-lebar, mempersilahkan mereka masuk dan memberinya ruang untuk merebahkan badan. Ini semua kenapa? Tanya kepala desa kepada Joko yang berada di dekatnya. Panjang Pak ceritanya. Lah iya bagaimana? Aku minta dijelaskan, gertak kepala desa. Bu, buatkan teh hangat dan minyak kayu putih, ujar kepala desa menyuruh istrinya yang ada di belakang. Setelah itu Joko menjelaskan setiap detail kejadian yang dialami dengan Suntono, Anwar, dan Pak Duloh. Segala hal-hal mengerikan pun tak luput dari ucapannya. Kepala desa yang mendengarnya pun bergidik. Ia seperti tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Joko. Benar itu Pak, tanya kepala desa kepada Pak Duloh memastikan, dan Pak Duloh pun mengangguk. Melihat respon Pak Duloh, kepala desa tertunduk lemas sambil memegangi kepalanya. Lalu bagaimana Gelagah ini?
Ucap kepala desa mengkhawatirkan desanya. Sementara kita bisa tenang, Pak. Sementara pocong itu tidak bisa berkeliaran. Tapi tidak lama, kita harus cepat cari jalan keluar, ucap Pak Duloh. Sementara kepala desa hanya diam mendengarkan perkataan Pak Duloh. Dia harus kembali cepat memikirkan cara untuk dapat melenyapkan si iblis pocong Guntoro itu selamanya dari desanya. Matahari perlahan terbit dari timur, melenyapkan gelap bersama terang yang perlahan mulai merayap menyinari desa Gelagah pagi itu. Setidaknya bisa membuat Pak Duloh, Suntono, Anwar, dan Joko tenang, karena artinya mereka mampu melewati malam yang panjang dengan nyawa yang masih berada di dalam tubuh mereka.